Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Asdiqai al-ahibbah, yasuruni an naltaqi ma'akum fi hadzal liqa' ilman bi anna hadzal liqa' huwa al-liqa' al-khamis, bima'na annana qad darasna an al-asya' al-kathira kama arafna annana qad darasna an aqsamil kalimah, hunaka al-ismu wal fi'lu wal harf, wa kadzalika qad darasna an alamatil ismi wa kadzalika anwa'il ism. Wa fil liqa as-sabiq darasna 'anil fi'li wa anwa'ihi. Wa qabla kulli syai' hayya nabda dirasatana hadzal yawm bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, kama qultu qabla al-qalil annana qad darasna 'anil ismi wa kadzalika 'anil fi'li, wa fi hadzal liqa' a'ni al-liqa' al-khamis nahnu sanadrus an mawqifi tilkal kalimat. Wa fil lugha al-arabiyyah, fil lughatil arabiyyah hunaka ma yusamma bi al-i'rab. Wa ma huwa al-i'rab? Fa insyaallah sanatahaddas fi hadzal liqa'. Wa qabla kulli syai' alaina an na'rif anna al-i'rab huwa syai'un muhimmun fi al-lughah al-arabiyyah, khasatan fi nahwi. Wa man qad fahima fahman sahihan 'anil i'rab fa annahu qad fahima 'anin nahwi. Limadha? Li'anna al-i'rab huwa yatahaddas an awahiri al-kalimah, an mawqifil kalimah. Ala sabili misal, hunaka masalan kalimah jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Min al-jumal as-sabiqah arafna hunaka as-saut atau asy-syakl dun dan din, wa hadha ma yusamma bi al-i'rab. Wa hadha al-i'rab nahnu lam najidha illa fi al-lughah al-arabiyyah. Fi lughatina al-indonesia masalan, jaa Muhammadun, Muhammad sudah datang. Ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin, saya berjalan bersama Muhammad. Idan fi lughatina al-indonesia Muhammad wa Muhammad faqat. Walakin fi al-lughah al-arabiyyah nufarriq bi dun dan din. Wa hadhihi al-asya' allati sanatahaddasuha fi hadzal liqa', yakni al-liqa' al-khamis. Taib, asdiqai al-ahibba, idan ma huwa al-i'rab? Kama qultu qabla al-qalil anna al-i'rab yakni at-taghyir dan dun din, hadza ma yusamma bi al-i'rab. Walakin hunaka at-ta'rif al-mashhur 'inda an-nuhat. Masalan fi al-ajrumiyah, al-i'rab huwa taghyiru awahiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Hadza fi al-ajrumiyah. Idan
Al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalimah. Dan, dun, din, hadza ma yusamma bi al-i'rab. Wa hadha at-taghyir yakni li al-awamil ad-dakhilah. Sautarjim ila lughah al-Indonesia. Jadi i'rab itu adalah perubahan dari akhir setiap kata dalam bahasa Arab. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada kalimat Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Nah, kenapa dibaca dun, dan din? Itulah yang disebut dengan i'rab. Terus kenapa kok bisa dibaca dun dan din? Karena likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Karena ada faktor-faktor yang mengharuskan kata tersebut berubah. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan amil. Amil itu bisa lafdhan aw taqdiran. Bisa yang sifatnya tampak jelas atau dikira-kirakan. Itu kurang lebih definisi tentang i'rab. Intinya i'rab adalah perubahan akhir setiap kata dalam kalimat. Baik teman-teman, kemudian i'rab itu ternyata juga tidak hanya sebatas pengertian saja yang harus kita pahami. Hunaka aqsamul i'rab. Ada pembagian dari i'rab. Seperti dan, dun, din tadi itu adalah bunyi akhir setiap kata yang di situ sebetulnya sudah tersirat macam-macam dari i'rab itu sendiri. Yang pertama, aqsamul i'rab yang pertama adalah ar-raf'u, i'rab rafa. Tsumma tsaniyan, kemudian yang kedua an-nasbu, i'rab nasab. Tsumma al-khafdu atau al-jarru, yang ketiga adalah i'rab jar. Ada yang menyebutnya dengan khafd, tapi kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, lebih familiar disebut dengan i'rab jar. Kemudian yang terakhir ada i'rab jazm. I'rab jazm itu adalah i'rab yang terakhir. Nah, dari keempat macam i'rab itu dibagi menjadi dua. Ada yang mustarak, ada yang tidak mustarak. Yang mustarak itu artinya bisa masuk ke kata benda, bisa juga masuk ke kata kerja, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Yang mustarak yaitu i'rab rafa dan nasab. I'rab rafa dan nasab itu bisa masuk ke kata benda dan juga kata kerja. Kemudian yang kedua, yang ghairu mustarak, yang tidak bisa masuk kedua-duanya adalah i'rab khafd atau i'rab jar dan i'rab jazm. I'rab jar itu hanya masuk ke isim, kata benda. Begitu juga yang selanjutnya, i'rab jazm hanya masuk ke kata kerja. Jadi tidak ada kata kerja yang i'rabnya jar dan juga tidak ada kata benda yang i'rabnya jazm. Kita tidak boleh, kalau membaca secara baik dan benar itu tidak boleh membaca Ja'a Muhammad. Kenapa tidak boleh Ja'a Muhammad? Karena Muhammad itu adalah isim, maka tidak bisa dijazmkan. Begitu juga ketika kata kerja tidak bisa dijerkan, tidak bisa menerima i'rab jar. Misalnya menjadi kata fa'ala menjadi fa'ali, itu tidak bisa. Baik teman-teman, saya kira untuk pembagian i'rab secara garis besar sudah bisa difahami bahwa i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafd atau jar dan jazm. Dari keempat itu dibagi menjadi dua, ada yang bisa masuk kedua-duanya. I'rab rafa dan i'rab nasab itu bisa masuk ke isim dan juga bisa masuk ke fi'il. Sedangkan i'rab jar hanya masuk ke kata
benda atau isim, dan i'rab jazm hanya masuk ke kata kerja atau fi'il. Baik teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk ke pembagian i'rab yang pertama, yakni ar-raf'u. Wa likullil i'rab lahu alamat. Setiap i'rab itu mempunyai tanda-tanda. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alamatur raf'i, tanda-tanda dari i'rab rafa'. Lirraf'i arba'u alamatin. Tanda i'rab rafa' itu ada 4. Yang pertama adalah ad-dhammah. Yang pertama adalah ad-dhammatu, tsumma as-tsani al-wawu, yang kedua wawu, kemudian ats-tsalis al-alifu, yang ketiga alif, ar-rabi subutun nun. Kalau dalam satu bait itu disebutkan lirraf'i minha dhammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadif. Jadi tanda i'rab rafa itu ada 4: dhammah, wawu, alif, dan nun. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tanda-tanda dari i'rab rafa tersebut, maka kita juga harus tahu di mana tempat masing-masing dari tanda i'rab tersebut. Yang pertama, tanda yang pertama tadi adalah dhammah. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi al-ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi. Jadi tanda dhammah pada i'rab rafa itu menempati 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, kemudian selain dari ketiganya itu disebut dengan isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim itu disebut dengan isim. Kemudian fi'il i'rab rafa yang seperti saya sampaikan tadi itu bisa masuk di kata benda, bisa juga masuk di kata kerja. Nah, dhammah itu bisa menjadi tandanya i'rab rafa yang keempat, yaitu pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya yang seperti apa? Fi'il mudhari'nya adalah allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nanti akan ada penjelasan lebih detail apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan syai'un. Oke, baik teman-teman, langsung kita masuk kepada isim mufrad. Isim mufrad ketika i'rabnya rafa, maka tandanya adalah dhammah. Tandanya adalah dhammah. Nah, bisa dilihat di sini misalnya jaa talibu ilmin atau jaa talibun. Kata talibun itu seperti yang sudah kita pelajari bersama, kata talibun itu adalah isim mufrad. Maka ketika i'rabnya rafa, tandanya adalah dhammah. Jaa talibun. Tidak boleh dibaca jaa talibin atau jaa taliban. Kemudian yang kedua, dhammah itu juga menjadi tandanya i'rab rafa ketika kata yang menempati i'rab rafa tersebut berupa jamak taksir. Jadi jamak taksir itu ketika dalam keadaan i'rab rafa maka tandanya adalah dhammah. Contohnya haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Jadi kata tullabun adalah
jam'ut taksir. Jam'ut taksir ketika i'rabnya rofa maka harus dengan dhammah. Tidak boleh dibaca haula'i tullaban atau haula'i tullabin. Baik. Kemudian yang ketiga, dhammah menjadi tandanya i'rab rofa juga menempati pada jamak muannas salim. Artinya ketika jamak muannas salim i'rabnya itu rofa, maka tandanya harus dhammah. Ja'at thalibatun. Saya ulangi, ja'at thalibatun. Tidak boleh dibaca ja'at thalibatan atau ja'at thalibatin. Kenapa? Karena jamak muannas salim ketika i'rabnya rofa tandanya adalah dhammah. Ja'at thalibatun. Yang terakhir, dhammah menjadi tandanya i'rab rofa adalah ketika yang menempati i'rab rofa itu berupa fi'il mudhari. Jadi setiap fi'il mudhari yang tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawazim itu atau tidak diakhiri dengan syai', maka i'rabnya pasti i'rab rofa dan tandanya adalah dhammah. Contohnya yadrusu tidak boleh dibaca yadrusa. Yajlisu tidak boleh dibaca yajlisa. Yaktubu dan seterusnya. Intinya setiap fi'il mudhari yang tidak didahului oleh amil nasib atau amil jazim, misalnya dimasuki an atau dimasuki lam, itu nanti akan berbeda. Tidak boleh dibaca an yajlisu tapi ayyajlisa. Dimasuki lam tidak boleh yajlisu tapi lam yajlis. Nah, itu nanti ada dalam pembahasan i'rab, nasab dan jazm. Oke, untuk tanda yang pertama dhammah seperti itu kurang lebih. Jadi dhammah itu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian tanda i'rab rofa yang kedua yaitu al-wawu. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi jam'il mudzakkari salimi wal asma'il khamsati. Kemarin kita sudah membahas jamak. Jamak itu ada 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jam'ut taksir. Nah, ketika jamak mudzakkar salim i'rabnya rofa, maka tandanya adalah wawu. Haula'i muhandisuna. Haula'i muhandisuna atau jaa muhandisuna. Jaa mudarrisuna, jaa muslimuna, jaa mu'minuna. Nah, wawu di situ adalah sebagai tanda dari rofa'nya jamak mudzakkar salim. Nanti kalau nasab tidak wawu lagi tapi menjadi ya di pembahasan selanjutnya insyaallah. Kemudian yang kedua, wawu itu menjadi tandanya i'rab rofa ketika yang berkedudukan i'rab rofa tersebut berupa al-asmaul khamsah. Ketika ada kata yang termasuk kategori asmaul khamsah dan i'rabnya rofa, maka tandanya harus berupa wawu. Nah, asmaul khamsah itu apa saja? Ada asmaul khamsah itu adalah abu, tapi ada syarat-syarat sebetulnya, syarat-syarat dari asmaul khamsah. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas tentang apa itu asmaul khamsah.
Intinya asmaul khamsah itu adalah abu, tapi harus diidhofahkan, harus disambungkan dengan dhamir. Misalnya di sini kita membuat contoh disambung dengan dhamir ka, maka abuka, akhuka, hamuka, fuka. Dan kalau du tidak boleh diidhofahkan kepada dhamir, tapi harus diidhofahkan kepada isim, zu malin. Nah, abu di situ ada wawu, akhu di situ ada wawu, hamu di situ ada wawu, fu di situ juga ada wawu, kemudian du di situ juga ada wawu, zu malin, zu ilmin, zu kitabin, dan seterusnya. Nah, wawu-wawu yang ada pada kata-kata tersebut merupakan tanda rofa dari asmaul khamsah. Jadi tanda yang kedua yaitu wawu bertempat pada jamak mudzakkar salim dan al asmaul khamsah. Yang ketiga, tanda dari i'rab rofa yang ketiga adalah al alifu. Nah, alif itu simple, artinya simple itu mudah karena tempatnya hanya satu. Kalau dhammah itu ada 4, wawu ada 2, alif itu hanya satu, yaitu wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyati. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang isim, ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada jamak. Nah, ketika tasniyah pasti di situ ada alif. Misalnya kemarin kita membuat contoh kata tolibun, tasniyahnya, tasniyah itu yang menunjukkan 2 menjadi tolibani. Nah, kata tolibani di situ ada alif. Nah, alif itu harus ada ketika kata tolib itu i'rabnya rofa, di mana alif di situ menjadi tanda dari rofaknya kata tolibun tersebut. Misalnya hadani tolibani ro'iani. Nah, kata tolibani di situ ada alif. Nah, alif di situ merupakan tanda rofa dari isim tasniyah. Baik teman-teman, yang terakhir thubutun nun, adanya nun atau tetapnya nun. Tanda yang terakhir dari i'rab rofa adalah nun, di mana tempatnya itu ada pada al af'alul khamsah. Jadi ada al asma al khamsah, ada al af'al al khamsah. Nah, al af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang tadi dikatakan syai'un, bertemu dengan syai'un. Jadi fi'il mudhari itu kan kalau dalam ilmu shorof itu memiliki 14 wazan. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, dan seterusnya. Ada 14, tapi dari ke-14 itu ada yang disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif dan nun atau wawu dan nun dan ya dan nun. Nah, lebih simpelnya teman-teman bisa dilihat di contoh di situ, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina di situ diakhiri dengan nun semua. Yaf'alani ada nun, taf'alani ada nun, yaf'aluna ada nun, taf'aluna ada nun, taf'alina juga ada nun di situ. Nah, nun-nun di situ adalah wajib ditulis ketika i'rabnya itu
rofa. Yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina itu hanya wazan. Artinya bisa af'alul khamsa itu dirubah ke dalam bentuk-bentuk kata kerja yang lain. Misal kata yadrusu, maka yadrusani, tadrusani, yadrusuna, tadrusuna, dan tadrusina itu juga disebut dengan al-af'al al-khamsah. Baik teman-teman, kurang lebih itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan i'rab, macam-macam i'rab, dan kita juga sudah masuk pembahasan i'rab yang pertama, yaitu i'rab rofa. Sekedar saya review lagi bahwa i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jer, dan jazm. Kemudian i'rab rofa itu memiliki 4 tanda. Liraf'i min dhammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadif. Jadi tandanya rofa itu ada 4, dhammah, wawu, alif, dan nun. Di mana dhammah itu tempatnya pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian wawu itu tempatnya pada jam'ul mudzakkar salim dan al asmaul khamsah. Kemudian alif tempatnya hanya 1, yaitu di tasniyatil asma atau isim tasniyah. Yang terakhir subutun nun tempatnya hanya 1 juga, yaitu al af'alul khamsah. Rubama naktafi ila huna wa sanwasil darsana fi Google Classroom. Wal afu minkum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.